Hai, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini, saya akan berbagi resep olahan daging sapi yang sangat mudah dan rasanya pun sangat enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 500 gram daging sapi segar. Ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya ini akan saya iris tipis daging sapinya. Ini ambil sebagian daging sapi, lalu di sini akan saya potong jadi dua bagian. Dan selanjutnya ini dagingnya akan saya iris tipis seperti ini. Nah, ini biar nanti pada saat dimasak itu cepat matang dan juga biar bumbunya itu cepat menyerap ya atau meresap. Nah, olahan daging sapi ini bisa untuk dijadikan referensi ya, Mam, pada saat hari raya Idul Adha ya. Nah, ini sudah selesai saya iris tipis semuanya. Selanjutnya ini daging sapinya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Dan di sini saya sudah menyiapkan mangkok, lalu masukkan irisan daging sapi. Ini nanti akan saya marinasi ya, kurang lebih 10 menit. Dan selanjutnya akan saya beri setengah sendok teh lada bubuk. Dan ada setengah sendok teh garam. Dan selanjutnya nanti akan saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh kunyit bubuk. Nah, ketiga bahan ini selanjutnya akan saya ratakan biar meresap ke dalam daging sapi dengan ditekan-tekan seperti ini ya, biar bumbunya benar-benar meresap dan tercampur dengan daging. Nah, setelah benar-benar meresap dan tercampur seperti ini, selanjutnya akan saya sisihkan atau akan saya simpan di lemari es kurang lebih selama 10 menit ya. Nah, ini akan saya simpan terlebih dahulu di lemari es. Dan di sini ada 1 buah atau 1 siung bawang bombay ya. Ini saya belah dulu menjadi 2 bagian. Selanjutnya di sini bawang bombaynya saya cukup iris tipis seperti ini. Dan ini bawang bombaynya ukurannya nggak terlalu besar ya, ini ukuran yang sedang. Dan untuk bahan selanjutnya ada 8 siung bawang merah. Dan juga ada 4 siung bawang putih. Selanjutnya ada 10 cabai merah keriting. Ini cabai merahnya karena kepanjangan, jadi saya potong jadi 2 bagian ya, biar mudah untuk dihaluskan. Dan jangan lupa tambahkan sedikit air. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya, Mam. Nah, ini dia, Mam, hasilnya setelah dihaluskan kira-kira seperti ini ya teksturnya. Dan di sini saya udah menyiapkan wajan, lalu tuangkan minyak. Nah, ini langkah pertama, daging yang tadi sudah saya iris tipis dan sudah saya marinasi. Ini akan saya goreng terlebih dahulu ya, Mam. Ini digoreng tapi jangan terlalu kering ya. Gorengnya agak setengah matang saja karena nanti dagingnya juga akan saya olah lagi. Nah, ini pastikan semua dagingnya itu terkena minyak ya, biar matangnya itu benar-benar merata. Dan juga ini pastikan tidak ada daging yang menggerombol ya. Ini sudah teriris semuanya. Dan diaduk terus seperti ini biar matangnya benar-benar merata dan juga tidak gosong. Nah, kira-kira tingkat kematangannya cukup seperti ini saja, Mam. Ini akan saya angkat, lalu akan saya tiriskan terlebih dahulu ya. Ini semuanya sudah selesai saya goreng ya dagingnya. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu daging yang sudah saya goreng. Dan selanjutnya siapkan wajan, tuangkan minyak secukupnya ya, dan masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan. Nah, ini bumbunya ditumis atau dimasak sampai benar-benar tercium bau sedap ya, sampai lomboknya itu benar-benar tanek ya, Mam. Ini diaduk terus biar matangnya itu merata dan tidak gosong ya. Nah, ini dimasak sampai agak mengering atau airnya itu agak menyusut. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini udah hampir tanek ya, dan juga sudah tercium bau sedap. Ini saya aduk terus ya. Nah, setelah itu akan saya masukkan daging sapi ya, yang tadi sudah saya goreng. Ini akan saya masukkan terlebih dahulu. Selanjutnya akan saya aduk hingga tercampur rata, dan biar benar-benar daging ini terlumuri dengan bumbu ya. Nah, ini diaduk terus biar benar-benar tercampur rata, dan biar di bawahnya itu tidak gosong. Nah, selanjutnya setelah ini tercampur rata,
akan saya tambahkan air sebanyak kurang lebih 125 ml. Nah, ini biar untuk membantu proses pematangan daging ya, biar lebih cepat matang. Ini biar dagingnya empuk, ini sampai benar-benar mendidih dan juga agak menyusut ya airnya. Ini sudah mendidih, akan saya tambahkan sebanyak setengah sendok teh kaldu bubuk. Lalu ini ada gula pasir. Nah, di sini gula pasirnya saya sebanyak 2 sendok teh ya. Kalau suka manis bisa ditambahkan. Dan ada 1 sendok makan saus tiram. Dan juga ada kecap manis sebanyak 2 sendok makan. Ini juga ya suka manis, bisa ditambahkan ya kecap manisnya. Nah, ini semuanya diaduk hingga tercampur rata biar benar-benar meresap ke dalam daging. Dan dimasak sampai airnya itu agak mengental ya atau menyusut. Nah, ini aromanya sudah enak sekali, sudah sedap sekali. Nah, ini terus diaduk-aduk ya biar di bawah itu tidak merekat atau tidak gosong. Ini daging sapi juga bisa beraneka ragam ya dimasak ya dengan cara ini ataupun disemur. Selain daging ayam, daging sapi juga termasuk bahan makanan yang paling sering dikonsumsi oleh masyarakat ya. Dan daging sapi sendiri tak hanya punya rasa cita yang enak, diolah jadi berbagai hidangan, tapi juga punya nutrisi yang tinggi. Nah, ini selanjutnya sudah meresap airnya, akan saya masukkan daun bombay yang sudah diiris ya. Nah, ini semuanya diaduk hingga tercampur rata. Dan biar bawang bombaynya tuh sampai layu, ini dimasak sebentar saja ya, sampai agak layu bawang bombaynya, karena bumbunya sudah meresap dan airnya juga sudah meresap ke dalam daging. Nah, ini sudah matang sempurna, dagingnya juga ini sudah empuk. Dan jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Ini rasanya sangat enak. Ini pedasnya sudah pas. Dan dagingnya juga ini teksturnya sangat empuk. Nah, ini akan saya matikan kompornya. Lalu akan saya sajikan ya. Nah, ini cocok sekali untuk dijadikan hidangan pada saat Idul Adha ya Mam ya. Nah, ini saya masukkan ke dalam piring saji. Ini juga cocok sekali dihidangkan dengan nasi hangat. Daging sapi ini juga mengandung kolagen tinggi ya Mam, jadi bagus untuk kulit. Tapi juga harus dibatasi ya biar kolesterolnya tidak naik. Nah, ini hidangan sangat mudah cara membuatnya, bahannya pun sangat mudah didapatkan, rasanya pun tak kalah dengan restoran. Nah, selamat mencoba ya Mam dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan daging sapi yang bikin ketagihan. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan ini ada 500 gram daging sapi segar dan ini juga sudah saya bersihkan. Selanjutnya nanti daging sapinya akan saya iris tipis. Nah, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan talenan. Selanjutnya ini ambil daging dan dagingnya saya potong dulu jadi 2 bagian seperti ini. Dan selanjutnya ini dagingnya saya iris tipis seperti ini. Nah, ini tujuannya biar nanti pada saat dimasak itu cepat matang dan juga bumbunya tuh meresap ya ke dalam daging. Dan ini jangan tebal-tebal, kira-kira tingkat ketipisnya tuh seperti ini ya, segini. Nah, ini sudah selesai semuanya, saya iris tipis. Selanjutnya nanti dagingnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Lalu siapkan mangkok dan daging yang tadi sudah diiris, ini saya masukkan ke dalam mangkok dan selanjutnya nanti akan saya marinasi. Masukkan 1 sendok teh lada hitam, boleh menggunakan lada putih ya kalau tidak ada lada hitam, dan 1 sendok makan kecap asin.
lalu ada 1 sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan saus tiram. Nah, semua bahan ini saya aduk hingga tercampur rata dan biar meresap ke dalam daging. Selanjutnya nanti setelah semua bahan tercampur rata dengan daging dan menyatu dengan daging, ini akan saya simpan di lemari es kurang lebih 1 jam. Ini tujuannya biar bumbunya benar-benar meresap ya. Selanjutnya di sini saya siapkan ada 4 siung bawang putih, dan ini bawang putihnya nanti akan saya geprek, dan selanjutnya nanti akan saya cincang. Boleh juga ini diiris tipis ya. Nah, ini sudah selesai saya cincang bawang putihnya. Selanjutnya saya tambahkan ini ada 1 siung bawang bombay, dan di sini bawang bombaynya akan saya potong jadi 2 bagian. Lalu di sini saya potong lagi seperti ini, dan bawang bombaynya di sini saya potong dadu. Nah, boleh juga diiris tipis ya. Nah, ini sudah selesai. Dan akan saya tambahkan ini ada 4 cabai merah besar. Ini cabai merahnya juga bisa atau boleh dibuang ya bijinya. Nah, di sini saya bijinya itu tidak dibuang. Dan kalau tidak ada cabai merah besar, bisa juga menggunakan paprika ya, tergantung selera masing-masing dan juga tergantung stok yang ada. Dan selanjutnya saya tambahkan ini ada cabai hijau besar sebanyak 4. Ini juga boleh diganti dengan paprika warna hijau ya. Nah, ini saya juga belah menjadi 2 bagian. Selanjutnya saya potong-potong, nah seperti ini. Nah, setelah semuanya dipotong-potong, ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan selanjutnya siapkan wajan, lalu tuangkan minyak secukupnya, nyalakan api atau kompornya. Setelah minyak panas, lalu masukkan bawang putih yang tadi sudah dicincang ya. Ini ditumis sampai benar-benar harum dan juga warnanya itu agak kecoklatan. Nah, ini sudah kecoklatan dan juga aroma bawang putihnya sudah harum. Selanjutnya daging yang tadi sudah saya simpan di lemari es, ini saya masukkan. Dan ini ditumis sampai dagingnya itu berubah warna ya, sampai warnanya itu pucat, agak kecoklatan. Dan ini diaduk terus biar dagingnya tuh bawahnya tidak kosong dan biar matangnya tuh merata. Nah, seperti ini ya, ini diaduk terus biar benar-benar matangnya tuh merata. Nah, setelah berubah warna jadi seperti ini, lalu akan saya tambahkan air. Ini kurang lebih airnya tuh 200 ml. Ini juga airnya biar untuk memproses cepat pematangan daging ya. Nah, ini saya ratakan biar benar-benar tenggelam dagingnya atau terkena air semuanya. Nah, ini dimasak sampai mendidih dan saya tambahkan sebanyak 1 sendok teh lada hitam, setengah sendok teh garam. Selanjutnya ada setengah sendok teh kaldu ayam boleh dan juga kaldu sapi juga boleh ya. Di sini saya menggunakan kaldu ayam. Dan ada gula pasir sebanyak 2 sendok teh. Dan selanjutnya ada saus tiram. Ini sebanyak 1 sendok makan. Dan akan saya tambahkan kecap manis. Nah, di sini kecap manisnya saya sebanyak 3 sendok makan ya. Yang suka manis ini kecapnya bisa ditambahkan. Nah, setelah semua bahan tercampur, ini akan saya aduk ya hingga benar-benar tercampur rata dan meresap ke dalam daging. Nah, ini dimasak sampai benar-benar mendidih dan juga biar agak menyusut kuahnya. Nah, ada banyak sekali ya varian masakan yang bisa dibuat dari daging sapi untuk hidangan di rumah. Seperti daging sapi ini yang lada hitam juga sering sekali dibuat oleh ibu-ibu untuk disajikan menu sehari-hari. Nah, ini saya masukkan irisan bawang bombay dan juga irisan lomboknya. Ini dimasak sampai semua bahannya itu layu. Dan ini artinya juga sudah menyusut ya, sudah meresap ke dalam daging.
Nah, menu yang banyak disajikan di restoran seperti ini, daging lada hitam. Ini sangat dikembari ya sama masyarakat atau orang-orang Indonesia. Dan ini saya tambahkan sebanyak 2 sendok makan tepung maizena yang dilarutkan dengan air kurang lebih 50 ml ya. Nah, ini diaduk hingga tercampur rata dan biar mengental. Setelah tercampur merata dan mengental seperti ini, dan ini sudah mendidih, selanjutnya akan saya koreksi rata terlebih dahulu sebelum disajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sudah enak, sudah oke, dan juga bumbunya sudah meresap, kuahnya sudah meresap ke dalam daging, sudah mengental. Ini sudah matang sempurna ya, dagingnya juga sudah empuk. Lalu ini akan saya matikan kompornya dan akan saya sajikan. Nah, daging sapi, apalagi kalau dimasak seperti ini, dimasak dengan bumbu-bumbu yang beraneka ragam dan juga banyak rempah, itu bikin jadi tambah selera makan ya. Nah, moms di rumah ini bisa untuk jadikan ide menu sehari-hari ya, dan juga bisa jadikan ide referensi untuk Idul Adha. Nah, moms di rumah, terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep olahan daging kambing yang super lezat dan tentunya juga bikin ketagihan. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat moms di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 500 gram daging kambing. Selanjutnya daging kambingnya akan saya potong-potong. Nah, siapkan talenan dan ambil sebagian daging. Nah, ini saya potong dari 2 bagian terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya potong dadu. Nah, untuk besar kecilnya atau untuk potongan itu tergantung selera masing-masing ya, Mam. Jika masih agak kebesaran, ini bisa dipotong lagi ya, biar nanti pada saat dimasak atau proses pemasakan itu cepat matang. Dan tips untuk memilih daging kambing yang baik itu sebaiknya dagingnya masih fresh dan juga berwarna pink. Nah, ini semuanya sudah selesai saya potong-potong. Ini dagingnya akan saya sisihkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada sayur kol. Nah, ini bagian tengah yang keras seperti ini akan saya sisihkan ya. Selanjutnya di sini akan saya potong-potong. Nah, ini juga sesuai dengan selera ya untuk pemotongan. Nah, kira-kira dipotong seperti ini saja. Ini udah selesai. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang. Ini saya potong jadi 2 bagian terlebih dahulu. Dan selanjutnya saya cukup iris seperti ini. Dan ini bisa di skip ya kalau tidak terlalu suka dengan daun bawang. Dan saya tambahkan ada 1 buah tomat merah. Jika tidak ada tomat merah, bisa juga menggunakan tomat yang berwarna hijau. Asalkan tomatnya masih segar ya. Dan untuk bahan bumbunya ada 8 siung bawang merah. Selanjutnya ada 5 siung bawang putih. Dan ada 3 butir kemiri. Lalu ada jahe, ini kurang lebih 2 cm ya. Lalu ada 5 cabai merah keriting. Ini cabai merah keritingnya saya potong jadi 2 bagian biar mudah untuk dihaluskan. Dan 3 cabai rawit. Dan juga tambahkan sedikit air ya. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia Mam, kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan. Selanjutnya bumbunya akan saya tumis. Siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Lalu nyalakan api atau nyalakan kompor. Nah, setelah minyak panas, lalu masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan ya. Nah, ini bumbunya ditumis sampai benar-benar tanek, sampai agak mengering ya.
karena di sini ada kemiri dan juga jahe yang sebelumnya belum saya sangrai. Jadi ini ditumis sampai benar-benar tanek. Dan akan saya tambahkan ada 2 batang serai yang udah digeprek. Lalu ada 1 ruas lengkuas, ini juga sudah saya geprek ya. Dan 2 lembar daun salam. Selanjutnya ada 4 lembar daun jeruk. Nah, ini daun jeruknya saya robek-robek ya, biar aromanya itu lebih kuat. Dan ada 1 batang kayu manis, 3 kapulaga, dan ada 2 buah cengkeh. Lalu ada 1/4 sendok teh kunyit bubuk. Nah, ini dimasak atau ditumis hingga semua itu layu dan biar bumbunya itu benar-benar tanek dan agak mengering ya. Nah, ini diaduk terus hingga benar-benar mengering seperti ini. Dan juga biar di bawahnya itu tidak gosong ataupun melekat. Nah, setelah bumbunya mengering dan tercium bau aroma sedap, nah masukkan daging kambing yang tadi sudah dipotong-potong. Selanjutnya ini akan saya aduk sebentar ya, biar bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam daging dan biar tercampur rata. Nah, ini diaduk sampai dagingnya itu agak berubah warna kecoklatan. Nah, setelah semua bumbunya tercampur ke dalam daging dan meresap seperti ini, selanjutnya saya tambahkan ada 1 sendok teh kaldu jamur, boleh menggunakan kaldu sapi ya, setengah sendok teh lada bubuk, lalu 1 sendok teh garam. Nah, ini akan saya aduk lagi sebentar hingga benar-benar tercampur rata dan biar meresap ke dalam daging. Nah, setelah semuanya tercampur rata, selanjutnya akan saya tambahkan air. Ini biar mempermudah proses pematangan daging ya, biar dagingnya itu cepat empuk. Nah, ini airnya kurang lebih 800 ml ya. Nah, ini saya tambahkan ada gula pasir atau gula merah. Ini sebanyak 1 sendok makan. Jika tidak ada gula merah, bisa menggunakan gula pasir ya, tergantung selera masing-masing dan juga stok yang ada. Selanjutnya ini akan saya tutup dan tunggu sampai mendidih, biar airnya agak menyusut dan juga dagingnya empuk. Nah, ini airnya sudah agak menyusut ya. Ini akan saya cek. Dan ini juga dagingnya sudah mulai empuk. Nah, setelah airnya menyusut seperti ini, dan akan saya tambahkan, ini ada santan kurang lebih 2 sendok makan. Boleh menggunakan santan cair ya, bisa disesuaikan dengan selera untuk jumlah pemberian santannya. Nah, ini saya aduk hingga tercampur rata dan dimasak sampai santannya itu benar-benar tanek. Nah, ini tunggu sampai mendidih lagi ya. Selanjutnya saya tambahkan ada 5 cabai rawit, dan ini yang suka pedas, cabai rawitnya bisa ditambahkan. Nah, ini dimasak sampai cabai rawitnya itu layu. Nah, ini aromanya sudah tercium bau sangat sedap. Nah, selanjutnya setelah aromanya sedap dan bumbunya juga sudah menyusut, sudah meresap dan juga sudah mendidih, saya masukkan kol yang tadi sudah dipotong-potong ya. Ini dimasukkan semuanya. Lalu tambahkan tomat dan juga irisan daun bawang. Ini semuanya dimasak sampai benar-benar layu ya. Dan ini dimasak sebentar saja. Karena ini airnya juga sudah menyusut, dagingnya sudah empuk dan santannya juga sudah tanek, jadi ini dimasak sebentar saja sampai kol dan tomatnya juga layu. Nah, ini sudah layu. Selanjutnya jangan lupa koreksi rasa terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Nah, di sini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat enak, sangat sedap sekali, dan santannya juga sangat terasa gurih. Selanjutnya ini akan saya matikan kompornya, lalu akan saya sajikan.
Nah, ini rasanya sangat enak sekali loh Mams di rumah, wajib mencobanya ya. Ini bisa dijadikan menu untuk referensi pada saat Idul Adha ya. Dan daging kambing ini juga bisa beraneka ragam dijadikan masakan apa saja ya. Seperti halnya ini tongseng juga sangat enak dan juga bisa untuk dijadikan menu sehari-hari ya, bukan cuma hanya saat Idul Adha. Nah, Mams di rumah, terima kasih ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi resep membuat rendang sapi yang super enak. Nah, seperti apa? Simak terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa buat Mams di rumah yang belum subscribe di channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, di sini saya sudah menyiapkan, ini ada 1 kilo daging sapi dan ini sudah saya potong-potong. Selanjutnya ini dagingnya akan saya sisihkan terlebih dahulu. Dan untuk bahan bumbunya ada 100 gram bawang merah, lalu ada 50 gram bawang putih, tambahkan sedikit air. Selanjutnya kedua bahan ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya setelah dihaluskan, kira-kira seperti ini ya. Dan untuk bahan selanjutnya ada 3 butir kemiri, lalu ada 1 ruas jahe yang udah diiris atau dipotong. Selanjutnya ada 2 batang serai yang udah diiris. Tambahkan sedikit air. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya. Dan ini hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan. Dan selanjutnya ada 100 gram cabai merah keriting. Ini cabai merahnya karena kepanjangan jadi saya potong-potong ya biar mudah untuk dihaluskan. Dan jangan lupa tambahkan sedikit air untuk mempermudah pada saat dihaluskan. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan terlebih dahulu ya Mam. Dan ini hasilnya kira-kira seperti ini ya setelah dihaluskan. Dan langkah selanjutnya siapkan wajan. Lalu ini masukkan kelapa parut sebanyak setengah butir ya. Dan ini disangrai sampai warnanya itu kecoklatan atau kegelapan. Ini diaduk terus ya seperti ini biar matanya itu merata dan biar tidak gosong atau hitam. Nah, seperti ini diaduk terus biar benar-benar warnanya itu berubah seperti kecoklatan atau kegelapan seperti ini ya. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini akan saya matikan kompornya. Selanjutnya nanti akan saya haluskan menggunakan blender. Nah, ini dimasukkan semuanya ke dalam blender. Boleh juga menggunakan chopper ataupun menggunakan tumbukan ya. Ini akan saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini dia hasilnya setelah dihaluskan kira-kira seperti ini ya Mam. Ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wajan dan tuangkan minyak secukupnya. Lalu nyalakan api. Nah, setelah minyak panas masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ini bawang putih sama bawang merahnya terlebih dahulu ya. Dan ditumis sampai tercium bau sedap. Nah, ini diaduk terus biar matanya itu merata dan juga tidak gosong. Nah, ini sudah mulai tercium bau sedap aromanya. Selanjutnya, bahan yang kedua, ini cabai merah keritingnya tadi sudah dihaluskan, ini juga dimasukkan. Lalu ini ada kemiri dan juga jahe dan serai yang sudah dihaluskan. Ini semua bahannya ditumis sampai benar-benar tanek ya, sampai tercium bau sedap. Nah, ini diaduk terus sampai benar-benar matangnya itu merata. Dan jangan lupa ini apinya sedang saja ya Mam, jangan terlalu besar biar nanti bumbunya itu di bawahnya itu tidak gosong. Nah, setelah bumbunya agak mendidih, ini masukkan 1 sendok teh jintan, lalu ada 1 sendok teh merica bubuk, dan ada 1 sendok teh ketumbar bubuk.
lalu ada 4 butir kapulaga. Selanjutnya ada 1 batang kayu manis, lalu ada 1 ruas lengkuas yang udah dikeprek, ada 2 lembar daun salam, lalu ada 1 lembar daun kunyit, ini saya ikat ya daun kunyitnya, lalu ada 4 lembar daun jeruk, dan ini daun jeruknya juga saya potong-potong biar nantinya aroma itu lebih kuat dan lebih harum. Ini semua bahannya ditumis lagi sampai benar-benar layu dan juga bumbunya sampai benar-benar tanek ya. Nah, diaduk terus seperti ini biar matangnya benar-benar merata dan di bawahnya itu tidak merekat atau gosong. Nah, selanjutnya nanti akan saya masukkan kelapa yang tadi sudah disangrai dan juga dihaluskan. Ini diaduk hingga tercampur rata dengan bumbu. Nah, nantinya ini yang bikin nanti rasanya gurih dan juga bisa mengeluarkan minyak, jadinya warnanya tuh nanti agak kecoklatan ya mam, dan juga rasanya pun jadi enak. Nah, selanjutnya masukkan potongan daging sapi. Nah, setelah dimasukkan diaduk hingga tercampur rata ya dengan bumbu. Nah, daging sapinya ini saya potongnya nggak terlalu besar ya mam, ini ukurnya sedang, dan juga ini sudah saya simpan di freezer, jadi warnanya tuh agak pucat seperti ini ya, tapi ini masih bisa atau masih bagus untuk dimasak atau diolah. Selanjutnya saya tambahkan santan cair sebanyak 1,5 liter. Ini kurang lebih 1 butir kelapa ya yang diparut, lalu ini saya peras kelapanya. Ini diaduk hingga tercampur rata. Nah, dimasak ya sampai mendidih dan juga sampai santannya tuh bener-bener tanek. Lalu saya tambahkan ada setengah sendok teh pala bubuk, 1 sendok makan garam, lalu ada kaldu bubuk sebanyak 1,5 sendok makan. Nah, yang suka agak asin ini bisa ditambahkan ya garam ataupun kaldu bubuknya. Dan di sini saya menggunakan kaldu bubuk rasa ayam, boleh juga menggunakan kaldu bubuk sapi ya atau kaldu jamur. Nah, ini diaduk semuanya hingga bumbunya tercampur rata. Nah, ini sudah mulai mendidih ya. Dan nantinya dari sangrai kelapa yang tadi udah dihaluskan, ini akan mengeluarkan minyak yang bikin warnanya itu agak gelap atau kecoklatan. Dan ini jangan lupa sering diaduk terus seperti ini ya, sampai bumbunya itu mengental dan airnya juga menyusut, dan sampai dagingnya itu agak empuk. Nah, ini sudah menyusut bumbunya, juga sudah meresap ke dalam daging. Nah, ini saya aduk terus ya biar bawahnya itu tidak gosong. Ini sudah tercium baunya sangat sedap dan juga aromanya sangat enak. Nah, selanjutnya kalau ini sudah meresap ke dalam daging dan bumbunya juga sudah berwarna seperti ini akan saya koreksi rasa terlebih dahulu ya. Ini rasanya enak sekali, sangat gurih, dan juga bumbu dari rempahnya itu sangat terasa. Nah, ini udah matang sempurna, dagingnya juga sudah empuk dan rasanya pun sangat enak. Nah, ini akan saya matikan kompornya dan selanjutnya akan saya sajikan ya. Nah, ini dia olahan rendang daging sapi yang kaya rempah dan juga bumbunya sangat luber, yang bikin nikmat dan juga bikin ketagihan ya. Ini cocok sekali dihidangkan atau disantap dengan nasi hangat, dan ini bisa untuk dijadikan referensi pada saat Idul Adha ya. Nah, moms di rumah wajib mencobanya ya, karena ini sangat mudah membuatnya, bahannya pun sangat mudah didapatkan, rasanya pun tak kalah dengan restoran, rasanya sangat enak dan bikin ketagihan. Nah, terima kasih ya mam ya sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.